Jadi itu saya lahir dari keluarga seniman. Oke. Ayah saya itu pemain teater. Ya, aslinya basicnya pemain teater bersama Om Arifin Senior, Wak Ipin. Mendirikan teater kecil dulu di tim. Dari situ Wak Ipin mulai membuat film. Ya pemain-pemain teater itu main. Generasinya tuh almarhum Om Amuro Sokatamsi, ayah saya Dorman Borisman gitu ya, Amk Baljun gitu, Ikra Negara. Kalau perempuannya itu ada Ratna Majid yang sekarang namanya Ratna Riantiarno gitu. Ya yang Pamuncak yang akhirnya menikah menjadi Yayang Seno. Gitu. Ya itulah, terus akhirnya terjun di dunia film, tapi lebih banyak di belakang layar. Mungkin ayah saya cuma main berapa belas film lah gitu. Nah, jadi saya merasakan dari keluarga seniman, Bu. Seniman dulu sama sekarang tuh berbeda. Bedanya? Seniman dulu, kalau lu bukan bintang star sekali, lu nggak punya duit banyak. Asal diajak main, bisa di cross check sama seluruh pemain yang hebat saat ini. Tapi tarik garisnya 35 tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu. Asal diajak main film, mereka senang. Tidak dibayar. Dibayar serelanya. Gitu. Ya, karena ayah saya tuh kalau dulu markasnya di tim orang-orang film semuanya. Pesen kopi pagi, abisnya harus sore. Efisien sekali ya kalau bahasa now. Iya, karena orang-orang pada nggak punya duit dulu. Sampai nanti ada satu teman yang lagi syuting, diajak. Ini ada perannya nih, baru diajak. Yang sekarang orang-orang hebat dulunya seperti itu. Even Roy Martin pun yang pernah menjadi pembayaran termahal 40 juta tahun itu. Seperti itu. Mereka survive-nya bagaimana ya? Nggak boleh tanya nggak itu? Pertemanan dulu sama pertemanan sekarang kan berbeda, Bu. Kita berteman sama-sama. Saya ini anak 90-an. Kebetulan saya ketuanya Lintas Melawai. Bukan ketua lah gitu. Masih lebih muda dari saya. Oh iya, muda lah. Muda banget. Muda lah. Saya kan kayak tahun 80. Gila loh. Udah banget ya. Udah jangan ngomongin. Anak-anak generasi 80 90-an, kita berteman tidak memandang lo kaya atau miskin. Ganteng atau tidak, lo mau anak jenderal, mau cucu presiden, mau apa enggak. Kita berteman sama-sama. Pas kita disakitin, kita coba jaga jarak. Oh, dia kayak gini nih. Ini dalam hal komunitas. Dalam pergaulan secara umum. Yes. Sampai sekarang kita tuh terjalin ya. Sekarang di rombongan saya tuh masih ada sekitar 125-an orang lah yang masih kumpul-kumpul. Beberapa udah almarhum ya. Nah, kita punya juru ngomong tuh Bucek. Bucek karena dulu kita mainnya di Blok M itu tempat sepatu roda, Bu. Iya. Lipstick. Kalau Bucek mainnya di Aldiron, Happy Day. Yeah. Nah, saya tuh membernya Lipstick lah, anak-anak Lipstick lah gitu. Kalau kesannya lagi Ebony. Anak hebat nih. Terus? Gitu lah, gak ngaco gitu. Tahu juga ya dari gesture ya. Ya gitu. Anak-anak kita kan dulu berteman benar-benar pure berteman. Ya, ada teman yang sakit, kalau anak sekarang bilangnya kolekan. Ya kan, PT-PT. Ya, PT-PT, betul. Kalau kita kan, bantuin yuk. Gitu kan, kita bantuin. Dan ayahnya meninggal, misalkan orang tuanya atau siapapun meninggal, kita pasti tidak segan-segan pasti akan datang, begadang dan lain sebagainya. Di generasi sekarang yang saya lihat, atau di zaman saat ini, orang datang melayat orang kalau ada perlunya. Itu orang siapa? Belum tentu pertemanan itu abadi. Maksudnya nggak tulus gitu? Iya. Lebih ke situ. Kecuali yang meninggal itu bos. Mau nggak mau semua anak buahnya pasti melayat. Coba yang meninggal di gang-gang sempit. Kecuali tetangga sekitar ya. Iya. Itu of course. Yang lainnya itu yang saya hampir 12 tahun ini melihat kejadian itu.
Dan itu saya selalu bilang sama teman-teman, sebisa mungkin kalau ada kedukaan kita pasti hadir. Gitu. Saya kalau masih di Jakarta, Bogor, pasti saya jabanin, Bu. Tapi kalau ke Bandung ya saya gila lah. Iya benar. Oh, ya. Kecuali kalau dekat sekali ya. Iya, kecuali kalau mungkin dekat sekali atau beragama Nasrani. Oke. Kalau agamanya Islam, Nggak bisa ya? langsung dimakamin. Iya. Kita tengah jalan aja udah ini. Udah nggak ketemu. Nggak ketemu gitu. Nah, banyak sekali teman-teman ini yang sekarang kan udah individualisme hidupnya. Dunia ini kan udah seperti itu. Nah, saya berusaha keluar dari zona itu. Caranya saya harus memberi contoh dulu kepada teman-teman. Gitu. Untuk kembalikan lagi rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa ini. Terutama di sekeliling kita lah, tetangga kiri kanan. Saya kebetulan tinggal di BSD, ya seperti itu kan, di dalam lingkungan perumahan yang sedikit menengah ke atas gitu ya. Orang kan lu gua. Individual juga dong. Iya. Benar. Nah itu yang saya selalu kasih contoh. Keluarga terdekat adalah tetangga. Kalau kita kenapa-kenapa, bukan keluarga lo yang jauh-jauh, yang tolong mereka dulu. Setuju banget. Gitu. Baru kita dari yang jauh-jauh baru datang sejam kemudian atau apa gitu. Berapa tahun yang lalu depan rumah saya ada sepasang keluarga opa-opa, oma-oma Tionghoa. Ya awalnya introvert, gitu ya. Pakarnya tinggi-tinggi gitu. Oh iya, biasa ya kan ya kalau takut dirampok. Enggak, kalau keturunan gitu safety levelnya kurang. Iya. Takut. Dan nggak pernah mau ngomong sama orang. Gitu. Ini ngomongnya sejenisnya semuanya lah. Toleransinya masih belum. Iya. Saya yang kebetulan saya menikah beda agama dengan istri saya. Saya Kristen, istri saya Muslim. Dan di rumah saya tuh udah sangat sering kalau ada pengajian dan kebaktian, sehingga lingkungan sendiri apa bingung. Apa Itu Bung Sadik ini agamanya apa sih? Waktu pas dia ulang tahun ada kebaktian. Ntar sebentar berapa bulan ada pengajian gitu. Terus kalau datang pengajian kan orangnya heboh-heboh kan. Begitu juga yang kebaktian juga heboh-heboh. Ya teman-teman kita lah heboh-heboh semua lah. Jadi mereka kadang-kadang bingung. That's why saya memberi nama anak saya Indonesia. Serius? Ya. Supaya dia menjadi seorang anak Indonesia yang bisa tetap mempertahankan kebudayaan Indonesia. Dengan nama itu dianya bagaimana ya? Jadi mana dulu yang budaya diprioritaskan atau cari duitnya dulu yang diprioritaskan? Cari duit dulu pastinya ya. Sebagai seorang budaya dari keluarga seniman, tentu memegang teguh nilai-nilai kebudayaan. Dan kebetulan saya salah satu orang yang beruntung yang mendapat bintang Guardian of Cultural Heritage dari UNESCO. Ada 2 orang di Indonesia, saya dan Pak Rudi Pesik yang punya di HL Express. Pak Rudi itu dirjen pertamanya Indonesia tahun 60, duta besar keliling. Kalau ibu ke Jogja di Kota Gede ada tahu Rumah Kalang, itu beliau yang punya. Rudi Pesik yang punya gitu. Beliau udah tua lah, udah sepuh. Karena dari pergaulan saya bisa bekerja di kementerian. Mulai dari pengawal, gue udah serem gini, iya kan cocoknya di bodyguard dong. Sebenarnya itu yang mau ditanya sih, awal-awalnya dari mana ya? Sorry. Jadilah bodyguard gitu kan. Ini serius nih? Enggak dong? Yes. Serius? Yes. Oke. Saya jadi bodyguard menteri. Seperti apa? Aspri kah? Ajudan kah? Bukan? Ajudan ada lagi. Oke. Saya bodyguard menteri yang mengamankan hidupnya seorang menteri dulu. Tentunya belum tatoan kayak gini. Makanya. Ya. Belum kan? Belum tatoan sama sekali. Membawa saya di Kementerian Deperindak dulu namanya. Di bawahnya Pak Luhut. Setelah itu Ibu Rini Suwandi. Terus kementerian terpecah 2. Perindustrian dan perdagangan. 2004
saya ikut Lemhanas. Setelah itu saya dipinjam 8 bulan oleh Kementerian Perdagangan di bawah Ibu Maria Kapangestu. Setelah itu saya dioper sampai terakhir di Kementerian Perindustrian di bawahnya Pak Fahmi Idris almarhum. Di zaman beliau pula saya diangkat menjadi staf khusus menteri pertama di Indonesia. Dulu Indonesia belum ada staf khusus menteri, yang ada presiden cuma 5 orang. Kementerian hanya punya staf ahli menteri, isinya dari teman-teman, dari partai politik dan lain sebagainya lah ya. Staf khusus tugasnya apa? Ya khusus. Spesial. Khusus lah gitu. Bagaimana Jepang harus investasi di Indonesia misalkan, itu tugasnya saya lah. Ya khusus lah pokoknya. Khusus. Bagaimana orang mau buat pabrik chassis. Semua orang bisa buat pabrik mobil. Tapi belum tentu bisa buat pabrik chassis. Karena satu chassis untuk sekian banyak mobil. Pada saat itu ada orang mau buat pabrik chassis lah gitu ya. Ya sudah, saya ditugaskan lah gitu untuk macam-macam lah sebagainya. Sampai tahun 2017 saya berhenti. Waktu itu ganti menterinya ke Pak Saleh Hussein. Jadi saya habis dari Pak Fahmi Idris ke Pak M.H. Hidayat gitu. Kang Hi yang bekas Kadin itu. Di dalam kementerian karena ganti menteri. Ganti menteri kan, ganti menteri, ganti presiden Biasa. juga gitu ya segala macam. Di dalam kementerian itulah yang membuka saya banyak sekali kenal pengusaha. Gitu ya. Karena semua orang kan perindustrian dan perdagangan itu kan jantungnya gitu kan. Ya orang pasti Ekonomi. Ya lo mau ketemu menteri pasti ketemu gua. Iya. Lo mau ketemu dirjen pasti ketemunya gua gitu. Gua duluan yang pasti ketemuin kan. Jadi banyak sekali terbantukan, Bu. Sehingga suatu saat saya berpikir sama teman-teman, bersama Mas Guru Soekarno Putra, Mbak Ati Ganda, almarhum Ben Sleo, Ingrid Wijanarko, Itu. DJ Renal tuh DJ Indonesia yang 7 kali tuh berturut-turut main di Ibiza. Waktu Paris Hilton ulang tahun dia yang main gitu. Oke, ada 10 orang lah. Wow. Kita membentuk Yayasan Cinta Budaya Indonesia. Kok kebetulan saya yang ditunjuk ketuanya, padahal yang paling muda saya sendiri. Tujuannya apa, objektifnya? Tujuannya itu tadinya buat kumpul-kumpul doang. Ngumpul-ngumpul yang akhirnya memperkenalkan kebudayaan di seluruh dunia. Bahwa Indonesia tidak hanya Bali, tidak hanya banyak kebudayaan Indonesia yang hebat-hebat. Mulailah, dan sekali lagi ada kebetulan karena mungkin kita di kementerian sering keliling juga, pasti banyak sekali mengenal teman-teman duta besar, gitu ya. Lebih daripada 30 negara kita bersahabat dengan teman-teman duta besarnya, sehingga memudahkan mengirim duta-duta budaya, gitu. Biasa tuh Mbak Ati Ganda sama Ben Sleo yang berangkat, gitu ya. Terus ya kita sponsorin apalah teman-teman lah. Sampai begitu pas saya berhenti dari kementerian itu, 2019 saya sendiri yang memimpin. Saya ketua delegasi seniman Indonesia Moskow 2019 gitu. Dari sini saya membawa Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD sama Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono gitu. 40 penari, Denny Casmala, Yujon George, Yopi Latul gitu. Waktu itu Yopi Latul dia harus nyanyi di Belanda. Saya suruh terbang ke Belanda dulu, dari Belanda baru saya kirim tiket ke Rusia, ke Moskow gitu ya. Ya sudahlah begitu. Oh, berarti ini yang behind the ininya, Oh, scene-nya di sana. Kalau 2019 saya udah mulai ngedom. Terus sebelum pandemi soalnya. Yes. Banyak sekali kebudayaan Indonesia ini yang harus kita pertahankan, Bu. Kenapa? Saya terakhir ini dalam 2 tahun terakhir ini saya banyak berkeliling, diundang ke sana kemari gitu. Saya selalu dalam pidato budaya saya bahwa
ketahanan budaya saat ini penting sekali. Karena budaya adalah benteng utama jati diri bangsa. Menghancurkan satu bangsa gampang, hancurinnya sejarah dan budayanya. Kelar. Setuju. Gitu. Jadi bagaimana kita nih orang Ambon misalkan, ibu orang Manado, orang Padang, masing-masing harus mempertahankan jati dirinya gitu. Tapi kita juga tidak bisa menolak di era globalisasi ini, di era modern ini, budaya-budaya masuk dari tempat lain. Ada influence dari Yes. Kayak sekarang model-modelnya K-pop lah, apa dan lain sebagainya. Tapi kan tidak harus mengesampingkan jati diri kita. Betul. Gitu. Waktu saya sekolah, kalau Ibu Lucy kan mungkin sekolahnya di atas saya sedikit. Banyak kali ya. Banyak 10 kali, tahun di kan atas saya kali. Lebih kali. Lebih ya? Oh tuh jujur dong umurnya. Ini Saya angkat kaki ya, santai ya. Ini santai aja nanti. Gitu. Zaman saya tuh ada belajar yang namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Dulu kita PMP dong. Oh iya. Ketahuan banget ya. Yoi. Tahu PMP nggak? PMP itu namanya pren makan pren. dia masih belum tahu, berarti Gak tahu. banget 20 tahun nih. Artinya akhirnya PSBB, pren sama pren berantem. Ya, jadi itu. Kan kita belajar kerajaan-kerajaan gitu ya. Betul. Anak saya kebetulan sekolah di sekolah inilah ya, sekolah internasional apa gitu. Saya tanya dia nggak tahu. Yes. Dan saya melihat mata pelajarannya juga nggak tahu. Nggak ada. Karena memang terlalu mengadopsi Barat. Kurikulumnya Barat gitu. Sehingga harus setiap minggu duduk sama saya 1 jam, saya harus bercerita tentang kebudayaan Indonesia. Saya harus bercerita betapa hebatnya seorang raja yang namanya Sultan Agung. Meskipun saya bukan orang Jawa, tapi saya mengagumi seorang Raja Sultan Agung yang bisa menyerang benteng pertahanan VOC di Batavia. Raja-raja yang lain hebat, bukannya tidak hebat, tapi belum pernah ada orang yang berani menyerang jantung pertahanan Belanda. Gitu. Sebelum lanjut, ini anak bisa duduk 1 jam mendengarkan. Bisa. Caranya? Ya saya seperti dongeng, saya bercerita. Saya bercerita seperti dongeng apa, dan saya tidak hanya bercerita dan saya ajak keliling. Oke. Pergi sama saya. Kita suatu saat ke Alas Mentaok. Di mana Alas Mentaok? Nggak tahu. Alas Mentaok itu Jogja. Di mananya di Jogja? Sebelum namanya Jogja namanya Alas Mentaok. Alas Mentaok. Yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam. Udah. Gue juga masih belajar nih. Itu di Kota Gede, Kota Gede. Di Kota Gede. Saya ajak situ. Oh ini yang namanya Panembahan Senopati, ya. Ini yang namanya Mas Jolang. Ini yang terus saya ajarin betapa hebatnya orang-orang dulu, apa segala macem. Saya ajar segala macem. Saya bilang, saya kasih nama kamu Indonesia nggak sembarangan. Serem itu. Yes. Pada saat dia lahir, berarti saya sesar, Bu. Anak-anak saya tuh saya lihat semua, Bu, lahirnya. Saya punya teman sahabat baik, Dr. Oki gitu ya, Oki Oktaviandi. Di kalangan ini cukup dikenal lah. Saya cuma bilang, gua mau lihat melahirkannya istri gua. Kalau dia kenapa-kenapa, gua puas. Atau kenapa-kenapa dengan anak gua puas. Dek, jangan dong, Dek. Ntar lu impoten dong, Dek. Gak apa-apa. Gitu. Saya lihat perut manusia di black itu saya lihat. Terus kayak orang kalau kita makan Pizza Hut kan ada yang buat makan. Terus masuk cek klak gitu. Saya lihat semuanya. Habis itu saya nggak makan 10 jam. Maksudnya nggak takut lihat darah atau apa gitu ya? Ya, serem juga. Kita kan lihat jeroan di dalam, Bu. Iya. Habis itu gak nafsu makan, minum aja males gitu. Apalagi makan, kue aja enggak gitu. Cuman happy sekali. Itu anak saya lahir hari Jumat 19 Oktober 2012. Tadinya saya pengen lahirin tanggal 28 Sumpah Pemuda. Cuman Mas Oki bilang ini nggak bisa, Dek. Terlalu matang, udah lewat. Iya, bahaya gitu. Ya oke. Nempuh tanggal 19.
kok bisa pada saat anak saya mau lahir, begitu dipotong, begitu palanya keluar, hujan, petir tidak berhenti sampai ari-arinya itu ditanam. Di situ saya kasih nama Indonesia. Dengan kan setiap anak yang lahir orang tua mempunyai doa ya. Kita semuanya begitu. Betul. Nah, doa saya, kamu harus menjaga Indonesia seperti Indonesia. Itu pun juga yang selalu teman saya Indro Warkop selalu berbicara dengan saya, Dek, jangan pernah masuk politik. Tetaplah lo menjadi seorang sandek yang bergaul dengan siapapun tanpa kepentingan apapun dan selalu mempertahankan pertemanan dan budaya Indonesia. Gitu. Gila, dalam banget ya. Ya, kita ngomong melenceng sedikit. Seorang Indro gampang banget dong masuk politik dong. Iya. Ya kan, nggak perlu keluar duit. Enggak. Pasti banyak yang bantu. Tapi dia nggak mau. Mungkin juga karena dia anak motor, dia lebih senior dari saya. Saya hobi naik motor besar, dia apalagi dia juga gitu sama. ya. Mungkin dia juga objektivitasnya beda kali ya. Ya. Susah menjadi orang Indonesia yang benar-benar sayang sama Indonesia, Bu. Karena banyaknya orang hanya mengeksplor kekayaan Indonesia untuk kepentingan pribadi. Gitu. Saya berusaha hidup di luar itu semua. Susah Saya banget. pernah merasakan duduk di atas uang, sampai tidak punya uang, sampai punya uang lagi, dari sehat, dari begadulan, mantan narkoba berat, dipeluk Tuhan menjadi seseorang, dan saya harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak saya. How come, bagaimana bisa survive, bisa kembali lagi, nggak menyerah gitu ya, waktu saat kita di ini kan kehidupannya ups and down banget ya. Badai cobaan dari Bener-bener. Tuhan kan banyak sekali. Tapi bagaimana kita masih tetap optimis gitu loh, Bung, dan sampai dipakai Tuhan gitu. Saya menikah 2 kali, Bu. Pertama saya menikah, punya anak 2. Saya masih bandel. Ini waktu muda ya? Masih muda, masih bandel, Bu. Dan saya mengulang kehancuran apa yang saya alami waktu kecil. Ayah saya dari dunia selebritis, yang waktu itu harus menikah dengan ibu saya, usia 7 bulan, saya usia 7 bulan mereka berpisah. Ayah saya jatuh cinta dengan anak salah satu petinggi negara, gitu. Sehingga saya kalau ngelihat ibu saya nggak pernah lihat, Bu. Saya baru ketemu ibu saya usia 10 tahun. Jadi hanya surat yang datang, karena saya diambil oleh keluarga ayah saya di Keramat. Saya lahir di Padang. 7 bulan saya ada di Keramat. Saya hanya ketemu surat, dibubuhin, bibir pakai lipstick. Jadi kalau dapat surat itu, kita belum bisa, dari kecil nggak bisa baca. Dibacain sama tante saya kan. Terus saya cuma cium, aduh ma, apa kabar, aduh. Ya. Tapi nggak pernah ngeliat. Tidak pernah ngeliat sampai usia 10 tahun. Begitu ibu saya datang, oh ini loh ibu gua. Gitu. Dulu di Jakarta itu ada tempat permainan anak-anak, di sana namanya Bobo. Ya. Kalau orang-orang Jakarta Pusat pasti kalau dulu proyek Senen hebat sekali, Bu. Betul. Ya, Saya proyek tahu. Senen hebat sekali. Selain kue-kue subuhnya. Ya, benar. Saya merasakan, oh ini loh orang tua gua, ibu gua, ayah gua. Mereka menikah masing-masing, akhirnya menikah lagi gitu. Ibu saya mendapat suami orang Belanda, ayah saya dengan satu anak tinggi gitu. Dulu saya kecil ngelihat orang naik sepeda BMX, saya senang sekali, Bu. Kita semua anak-anak kecil pengen itu, tapi kita nggak bisa naik, saya, Bu, karena nggak punya. Sehingga saya cuma nungguin abis orang main, baru kita deketin, boleh pinjem nggak? Baru naik sebentar, udah diambil lagi. Seperti itu. Iya, benar. Akhirnya saya jadi bandel sekali. Dan ayah saya mendidik saya cukup keras, meskipun dia tidak tinggal sama saya, tapi keras sekali.
dia lagi hebat-hebatnya pasti ya punya kendaraan lah segala macam. Satu kali datang ke rumah oma saya di Keramat. Dulu di Jakarta lagi namanya Lembang, Taman Lembang, tempat nongkrong. Gue itu kalau sore saya tuh sekolah goblok, semua goblok. Berarti harus salah satu yang pinter. Olahraga lah saya, menonjol di olahraga. Gitu. Jadi setiap sore saya pasti olahraga, ya basket apa segala macam ya. Selain olahraga jalanan berantem. Kelihatan banget. Saya cuciin mobilnya, saya lap-lapin. Mau ke Menteng nih. Dulu Menteng tempat trek-trekan. Gitu kan, makanya kita kenal anak Menteng gitu. Tio kapan-kapan di sini nih, Tio Pak Kusadeo harus banyak cerita tentang gua nih. Itu yang ciptain anak Menteng tuh. Makanya tuh di film. Di kisah anak Menteng itu ada nama tokoh-tokoh kita semua. Dan itu memang real ya. Bukan yang sinetron ya, yang film anak Menteng. Gitu, emang kita anak Menteng. Layar lebar kan? Yes. Itu Tio yang buat. Saya pergi. Baru starter mobil, dia keluar. Dengan rokoknya apalah itu dulu. Sigar. Enggak, rokoknya rokok. Rokok tayo itulah saya lupa namanya. Minak Jinggo kalau nggak salah. Dia hobinya rokoknya gitu. Jadi kalau dulu orang-orang pada mau syuting, nyogok bapak gue tuh bawa rokok. Itu rokoknya murah 300 perak, tapi mungkin karena dia udah perokok berat, dia dikasih, kalau dikasih yang Marlboro itu dia nggak dianggap terlalu enteng buat dia. Gitu. Putih, rokok putih. Yes. Dia keluar, mau kemana? Sebentar, mau ke Menteng. Itu mobil lo? Dia tanya gitu, enggak. Lo punya Rebo West, SIM itu namanya Rebo West gitu ya. Kayaknya seangkatan nih kita. Rebo West, gue ngerti. Gitu. Gue ngerti. Lanjut. Lo punya duit bisa isi bensin. Terus kalau lo pergi nabrak orang gimana? Kalau orangnya mati gimana? Lu jangan pernah bangga sama harta orang tua. Laki-laki harus diri di atas kaki sendiri. Itu barang gua, bukan barang lu. Ya udahlah. Nggak jadi atau? Enggak dikasih lah. Gitu. Terus minggu depannya adik tiri saya pakai mobil itu. Waduh. Mulailah. Tahu rasanya kan? Tahu dong. Yes. Saya ngomong, gua akan lebih hebat dari lu suatu saat. Usia 19 tahun ke 20 tahun saya punya rumah dan saya punya mobil bagaimanapun caranya. Itu yang pertama kali memecut dalam hidup saya. Gitu. Dan itu tercapai? Ya, saya punya rumah usia 20 tahun, saya punya mobil usia 20 tahun. How? Bagaimanapun caranya. Kan saya udah bilang bagaimanapun caranya. Makanya oke. Saya punya rumah, punya mobil. Huh. Sampai beliau mau wafat tahun 2004 gitu ya. Saya mulai hebat-hebatnya. Rumah saya telepon, ayahmu sudah di rumah sakit Cikini. Saya datang karena dia tuh sama saya galak banget, Bu, sadis. Mungkin saking sayangnya. Kadang-kadang orang tua itu mengekspresikan mungkin sayangnya itu terbalik. Dia sakratul maut di sini. Saya datang, saya cuma bilang, tuh jagoan yang mukul gue mati juga, bagus dah. Meninggal lah dia. Waktu meninggal, orang itu kan pasti masuk ruang jenazah, ya, masuk ruang jenazah, dimandikan. Waktu dimandikan itu kan diputar. Cuman saya nggak masuk. Saya di luar, duduk di luar gitu. Karena situasinya semua orang tahu. Semua orang tahu. Tante Yayang Senur sama Om El Manik itu nungguin waktu ayah saya dimandikan, putus napas. Oke. Karena mereka sahabat dari dulu ya. Ngomong, Dek, lu nggak lihat bapak lo? Ya gak usah lah, udah gue kasih yang terbaik. Udah beliin semuanya yang hebat-hebat gitu ya. Pokoknya mulai dari rumah sakit apa gitu,
peti mati apa segala macam. Udahlah, Om Elmani kan ngomong nggak boleh begitu, Dek. Itu bapak gitu. Karena kita dihadapin sama orang yang kita bukan keluarga, kan ada sungkannya, Bu. Iya, betul. Gitu. Kalau yang ngomong keluarga mah nggak gue anggap. Gitu. Ini ngomong, gue masuk deh. Masuklah saya ke ruang pemandian, jadi lagi dimandikan. Jenazah waktu diputar itu, ayah saya tuh punya tato kecil 2, ular dan burung. Saya ngeliat, oh ya begitu pas dibalikin, waktu habis tato ular ke tato burung. Waktu pas dibalikin tato burung, di atas ada tulisannya Sandek. Langsung apa yang dia perbuat sama saya yang jahat hilang seketika. Seperti role film kan? Saya ingat yang baik aja. Baru saya ingat, oh ternyata ini mungkin maksudnya lo keras sama gua. Gue bisa berdiri di atas kaki gue sendiri. Bisa survive. Gue bisa segala macam. Itu saya bungkus jenazah ayah saya pakai bendera merah putih udah kayak pahlawan. Yang bawa fotonya tuh Atika Hasiolan, dulu belum top sama sekali. Atika tuh belum top sama sekali lah. Gitu. Saya suruh segala macam. Waktu itu karena kami dari keluarga Kristiani gitu, dulu ada salah satu pendeta yang hebat tahun itu, namanya Erastus Sabdono. Ya, saya cuma bilang, gua mau pelepasan Erastus pimpin, kalau nggak Gilbert. Aduh Bu, nggak bisa, gini. Saya angkat telepon, Erastus, bapak gua meninggal, lo pimpin, ya. Bung, gua cuma ngomong 1 kali, udah gitu aja kan. Nggak tahu bagaimana dia datang akhirnya. Dia pimpin lah segala macam. My father is my hero. Finally you said that. Ya, dan sampai hari ini kalau orang datang ke rumah saya, banyak sekali foto ayah saya. Karena saya membilang idola, musuh, dan ayah saya. Ada rasa regret nggak? Ada rasa bersalah yang berkepanjangan nggak setelah mengetahui bahwa sampai dengan detik umur berapa meninggalnya itu sudah mapan? Bersalah ya bersalah, tapi kan lebih banyak mangkelnya dulu. Orang kejam sama kita, jahat. Kita kalau kesel sama anak kan kita pukul kan misalkan gitu. Yeah. Ini enggak Bu, kayak dia kalau didik saya kayak laki-laki ketemu laki-laki. Nah bayangin kan, laki-laki ketemu laki-laki. Jadi bukan pukul antara ayah dan anak, laki-laki ketemu laki-laki. Jadi benar-benar, wah udah dah. Gue kalau ngadepin orang yang ini mah Ambon ya. Iya. Dan ayah saya dari lahir sampai mati belum pernah ke Ambon. Jadi kalau gue ketemu orang yang lebih serem dulu, kan kalau sekarang gue serem, dulu kan masih imut. Jadi kalau gue dulu lihat orang serem, gue anggap masih sereman bapak gue. Lu mah kagak gue reken gitu. Tapi nggak bertato-tato gitu kan bapak Cuma yang di sini aja. Iya. Sama satu lagi ada temannya ayah saya yang suka main film Susana, namanya Om Joni Matakena. Oh iya. Ya kalau yang di film Susana yang serem-serem, yang mau perkosa, yang mau apa gitu, yang mau itu dia tuh. Saya kalau ngeliatnya juga serem juga mukanya, gitu. Tapi pas gitu ngomong, kok lembut ya, masih galakan bapak gua. Tapi ada ceritaan yang secara tersembunyi nggak kalau dia sebenarnya apa yang dia lakukan itu sebagai ekspresi cintanya dia? Setelah beliau wafat, saya kebumikan. Saya baru dengar dari salah satu Om Cok Sembara. Saya sering main golf akhir-akhir bahwa betapa dia bangganya ngelihat saya dulu bisa punya motor sendiri, bisa punya mobil sendiri, bisa sampai di istana, bisa keliling dunia gitu ya. Tapi dia nggak pernah ekspresikan gitu. Emang bapak gue tuh ngehe juga, gitu. Jaim mama kita gitu. Tapi di belakang kita dia cerita. Gengsi kan. Atas dasar pengalaman itu pun saya sama anak saya tidak mau mengulang apa yang telah ayah saya lakukan. Meskipun saya mengulang kejadian berumah tangga. Saya harus mengakhiri pernikahan di usia ke 11 tahun gitu. Saya kosong lama, nggak lama sih, setahun lah.
Terus saya ketemu itu Apnon Jakarta lah. Gitu. Udah ketemu lah. Waktu itu saya menjadi komandan haulnya Bung Karno di Blitar gitu. Diminta Ibu Rahmawati almarhum. Ketemulah dia gitu. Sampai sekarang berumur 14 tahun pernikahan kami. Gitu. Saya dapat anak 2 dan 2 gitu. Jadi anak saya 4 semuanya. Saya selalu bilang pada saat saya ulang tahun gitu atau sebuah acara, saya bukan suami yang baik, saya laki-laki. Laki-laki harus bandel. Gitu. Ini anaknya laki semua atau? Yang laki-laki perempuan. Oh, oke. Yang pertama Sadrak, kedua Rahel, terus Indonesia, baru Ken Dedes. Gitu. Yang 2 ini saya udah mulai aktif dalam dunia kebudayaan. Sehingga saya kasih nama ya Ken Dedes. Cuman panggilannya Gendis karena yang bernama Ken Dedes itu berat sekali, Bu. Iya. Karena direbut oleh Tunggul Ametung. Betul. Terus direbut lagi oleh Ken Arok gitu ya. Nah, itu saya ini aja. Ceritanya. Ya, saya cuma kasih nama Gendis. Kenapa? Pada saat dia suatu saat akan sekolah di luar negeri, mendengar nama itu orang tahu itu orang Indonesia. Apalagi orang yang namanya Indonesia. Pasti dia udah tahu. Tapi Bung, bagaimana you learn yang seperti tadi itu sejarah? Bagaimana memulai belajar sejarah? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba aja bisa seperti itu.